Halo, Assalamualaikum anak soli dan soliha kelas 6 SD Bina Bangsa Sejahtera. Apa kabar? Semoga kalian tetap semangat dan sehat selalu selama ada di rumah ya. Kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia yang ada di tema 3 ya, yaitu tentang menggali isi teks penjelasan ilmiah yang dibaca dan didengar, kemudian menyajikan hasil penggalian informasi dari teks eksplanasi ilmiah tersebut dengan menggunakan kata baku dan efektif. Sekarang kalian buka buku kalian. Yuk dengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan. Sekaligus kalian buka buku kalian di halaman 147 dan 156. Disimak baik-baik ya. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat, misalnya budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Seperti teks pada umumnya, kita dapat menemukan topik, permasalahan, dan simpulan pada teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Untuk membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi, kita dapat membaca keseluruhan isi teks, menemukan kata kunci, dan menemukan ide pokok tiap paragraf, kemudian merangkai ide pokok dan menuliskannya sebagai simpulan. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi memiliki struktur pernyataan umum atau pembukaan, penjelasan atau isi, penutup atau simpulan. Pernyataan umum atau pembukaan berisi informasi singkat tentang hal yang dibicarakan. Sedangkan penjelasan atau isi berupa urutan uraian atau penjelasan tentang proses terjadinya sesuatu. Sedangkan penutup atau simpulan berisi simpulan teks atau pendapat penulis tentang fenomena yang dijelaskan. Kita dapat memahami sebuah teks eksplanasi dengan cara membacanya dengan cermat. Kita juga dapat mengajukan pertanyaan seperti apa, siapa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk memahaminya. Setelah kalian memahami apakah itu teks eksplanasi, maka kita akan belajar bagaimana menyusun teks eksplanasi itu dengan kalimat efektif. Yuk kita belajar dulu. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu S. Subjek, P. Predikat, O. Objek, dan K. Keterangan. Perhatikan contoh berikut. Insinyur Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Insinyur Soekarno-Hatta adalah subjek, memproklamasikan adalah predikat. Kemerdekaan Indonesia objek, di Jakarta adalah keterangan. Sekarang perhatikan kalimat berikut. Ibu membeli sayuran di pasar. Ibu adalah subjek, membeli adalah predikat, sedangkan sayuran adalah objek. Di pasar adalah keterangan tempat. Sekarang perhatikan kalimat Aira membaca. Ini bukan kalimat efektif karena hanya ada subjek dan predikat saja. Eksplanasi terdiri dari kalimat-kalimat efektif, sedangkan kalimat-kalimat efektif menggunakan kata-kata baku. Yuk kita pelajari dulu apakah itu kata-kata baku ya. Pengertian kata baku adalah kata yang penulisannya sudah sesuai dengan kaidah atau pedoman yang telah ditentukan. Perhatikan contoh pemakaian kata baku yang salah dalam kehidupan sehari-hari. Kita seringkali menggunakan kata bis, padahal itu tidak baku. Yang baku adalah bush.
Demikian juga dengan cedera, yang benar adalah cedera. Dan demikian seterusnya. Ciri kata baku adalah tidak dipengaruhi dengan bahasa daerah. Contohnya saya adalah kata baku, bukan gue, yang dipengaruhi oleh kata dari bahasa Betawi. Juga penulisan club itu memakai huruf K bukan huruf C seperti dalam bahasa Inggris. Bahasa baku juga tidak dipakai dalam bahasa percakapan, seperti contohnya adalah kata tidak. Dalam bahasa percakapan, kata tidak seringkali digantikan dengan kata enggak. Bahasa baku juga tidak boleh rancu, seperti contohnya berkali-kali merupakan bentuk baku dari kata berulang kali. Kata baku digunakan untuk komunikasi resmi, contohnya surat menyurat antar lembaga, surat dinas, surat niaga, perundang-undangan, pengumuman, instansi resmi, dan lain sebagainya. Kata baku juga digunakan untuk wacana teknis, contohnya laporan resmi, buku pelajaran, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Kata baku juga bisa digunakan untuk pembicaraan di depan umum seperti kuliah, diskusi ilmiah, dan ceramah. Ia juga bisa digunakan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua dan dihormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita sudah mempelajari muatan bahasa Indonesia yang ada di tema 3, yaitu apakah itu teks eksplanasi dan bagaimana cara menemukan kalimat efektif dan kata baku di dalam teks eksplanasi tersebut. Semoga kalian bisa memahami dan mengertinya ya. Terima kasih untuk ayah bunda yang telah mendampingi anda belajar di rumah. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.